Kalau sampai saat ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari penuhi setiap kami rindu di tempat ini. Ada pujian penyembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan, yang menyenangkan hatimu. Kami rindu Roh-Mu yang menguasai setiap kami, ambil alih setiap kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan kami. Kami mau memuaskan Engkau dalam pujian penyembahan, dalam kebenaran firman yang akan kami dengar. Kuasai setiap kami Roh Kudus, ambil alih setiap kami. Kami siap, gereja-Mu siap, bertahta atas setiap kami. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Penuhi kami dengan urapan baru dan minyak baru. Kami rindu, kami melihat pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami rindu, kami menikmati kehadiran Allah kami yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap, gereja-Mu siap. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam pujian penyembahan, saya minta HP-nya boleh di silent dulu, dipastikan bahwa nanti tidak ada bunyi-bunyi yang mengganggu waktu kita mau menikmati Allah kita yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Percaya bahwa Allah kita ada di tempat ini? Percaya? Amin. Oke, saja kita semua bangkit berdiri. Boleh tos kiri kanannya karena orangnya lumayan banyak, bolehlah ya semuanya ditos ya. Katakan mari, saya siap memuji Tuhan. Mari kita mau puji Allah kita. Kita percaya Dia ada di tempat ini. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut, colek kiri kanannya. Yuk, mari kita sambut Allah kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kembali kita katakan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus. Nih, pria-pria saja. Katakan buat wanita-wanita, mari kita sambut Raja kita. Amin. Yang wanita saja, mari katakan antusias kepada pria-pria. Hei, mari kita sambut Raja kita. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
namanya, mulia namanya. Sekali lagi mulia, mulia namanya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dia itu Tuhan, kami bangga punya Engkau. Itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Katakan lagi, dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah. Terima kasih. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan lagi, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amen. Dia Yesus sahabat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi yuk kita katakan, dia lahir untuk kami. Ya, dia mati untuk setiap kita. Dia bangkit bagi kami semua. Terima kasih untuk cintamu Tuhan. Dia itu Tuhan, kami bangga dengan Engkau. Itu Allah kami, dia Raja. Katakan lagi, dia lahir untuk setiap kita. Dahsyat Tuhan kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kami bangga memanggilmu Allah kami. Kami bangga. Kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Allah yang mencintai kami. Yang datang karena cintanya kepada kami. Yang datang karena kasihnya kepada kami. Kami bangga kami mengenalmu. Kami bangga kami memanggilmu Allah kami, Bapa kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk cintamu bagi kami, untuk kedatanganmu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hatimu bagi kami. Terima kasih untuk karya penyelamatanmu bagi kami. Terima kasih untuk semua cinta yang kami terima darimu Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbananmu. Terima kasih. Kami bangga mengenalmu. Kami bangga memanggilmu Bapa kami. Kami bangga menyembahmu. Kami bangga memilikimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pemberian dirimu. Terima kasih. Terima kasih. Tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Tidak ada yang dapat menggantikanmu di hidup kami. Kami bangga, kami bersyukur, kami mengenalmu. Dan kami mau semakin jatuh cinta denganmu Tuhan. Kami mau semakin jatuh cinta dengan Yesus kami yang memberi hidupnya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang Engkau lakukan di hidup kami itu ajaib. Semua yang Engkau kerjakan di hidup kami itu ajaib bagi kami. Terima kasih, semuanya luar biasa bagi kami Bapa. Semua yang Engkau kerjakan di hidup kami itu luar biasa bagi setiap kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan betapa kami bangga punya Engkau. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkagum akan-Mu. Kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Kami kagum Tuhan. Kami kagum dengan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih. Engkau pribadi yang indah yang ada di hidup kami. Kau sungguh indah tiada. Jalan-jalan-Mu itu menakjubkan bagi kami Bapa. Sungguh
kami terpesona dengan cara-caramu di hidup kami. Kami terpesona dengan jalan-jalanmu di hidup kami. Kami jatuh cinta dengan cara-caramu di hidup kami, Bapa. Sungguh indah tiada taranya, mulia kami kagum, ku kagum amat akan Engkau, ku kagum amat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, kami kagum denganmu, ku kagum akan, kami terpesona denganmu, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak. God, kami terpesona dengan Engkau, akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, kami kagum denganmu, ku kagum hormat akan, kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak ku Bapa, Bapa, kami terpesona dengan Engkau, ku kagum hormat akan-Mu Tuhan, kami kagum, kami hormat akan-Mu, yang layak dipuji, ku kagum akan, kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih. Kau Allah Kau sangat mempesona kami, Tuhan. Kau sangat mempesona kami. ku kagum Katakan lagi. Ku kagum akan-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah
hambanya. Ku puji, ku kagum, Engkau Allah yang layak, Kau layak Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Bawa kami terus Tuhan. Bawa kami masuk lebih lagi. Bawa kami Tuhan naik lebih tinggi lagi Tuhan. Oh, haleluya, sampai kami memandang wajah-Mu Tuhan. Sampai kami menemukan wajah-Mu Bapa. Oh, haleluya. Oh, puji Hosana bagi Raja. Puji Hosana bagi Sang Raja. Raja damai. Oh, Allah yang perkasa. Oh, yang telah menaklukkan apa yang ada di atas langit maupun di bawah bumi. Oh, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala keagungan bagi-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita katakan lagi, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa kepada Engkau Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan
serahkan seluruh hidup. Oh, penuhi aku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Oh, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi Raja kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, terus memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hidup setiap kami Tuhan terus dipenuhi Tuhan dengan hadirat-Mu. Setiap kami dipenuhi Tuhan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Dan bawa kami Tuhan terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kalau kami mengingat kembali bahwa Engkau pernah lahir ke dunia ini, Engkau pernah menjadi manusia, Engkau mau menderita, Engkau mau mati, dan Engkau mau menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami mengingat hal itu lagi Tuhan. Dan kami mau Tuhan, apa yang terjadi pada saat dimana Engkau lahir, terjadi atas hidup kami Tuhan. Bagaimana kuasa Allah dinyatakan, bagaimana hal yang ajaib dinyatakan, biarlah itu dinyatakan dalam hidup kami Bapa. Karena kami mau hidup kami terus menyembah Engkau, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang kami hamba-Mu beritakan, Engkau mengurapinya, Engkau memberkatinya. Dan firman kebenaran ini menjadi benih yang tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal kepada kita semua. Ya, puji Tuhan kita hari ini ya bisa merayakan Natal bersama-sama. Ya, mungkin ada yang jauh dari keluarga, ya tidak bersama-sama dengan keluarga, tapi kita percaya bahwa damai dan sukacita Natal terus menyertai kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, saya berikan judulnya Emas, Kemenyan, dan Mur. Ya, kita masih membuka dari Matius pasal yang kedua, ya, yang kemarin saya bagikan.
Matius pasal 2. Ayat 10 dan 11, ya kita baca 2 ayat. Baik, Bapak Ibu sudah dapat semua? Oke, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Matius pasal 2 ayat 10 dan 11. 3, 2, 1. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang persembahan kepada Tuhan. Ya, di sini orang Majus dari timur, ya, setelah mereka menemukan Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus, ya, mereka menyembah Yesus, dan setelah mereka menyembah, dikatakan situ mereka membuka tempat, dikatakan, ya, lalu sujud menyembah, ya, saya ulang ya, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan apa, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi Bapak Saudara Tuhan, pada saat orang Majus ya dari timur ya ini datang ya mencari sang juru selamat, ya cukup panjang perjalanannya ya, kita udah dengar kemarin bagaimana perjalanan mereka dari ya letaknya Persia ya, kalau sekarang itu Persia itu di mungkin Irak atau Iran sana ya, mereka mencari tentang raja damai, tentang raja yang seorang bayi yang dilahirkan menjadi raja ya, bukan anak raja ya, tapi bayi yang dilahirkan menjadi raja. Mereka mencarinya, ya mereka berjalan cukup jauh, ya, dan akhirnya mereka menemukan Yesus. Ya, dikatakan bahwa ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Apa yang mereka nantikan, apa yang mereka rindukan, mereka temukan, dan itu membuat mereka bersukacita. Dan memang kelahiran Yesus Kristus membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita lihat di sini ada persembahan yang mereka persembahkan pada saat mereka ya berjumpa dengan Yesus ya, dikatakan ya mereka membuka ya, saya ulang, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur ya. Bapak Ibu Tuhan, mengapa orang Majus ini ya mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? Kira-kira pernah nggak kita pikir kenapa mereka bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur? Ya. Apakah mereka sudah mungkin mereka reka gitu ya? Oh kayaknya nih ya, nanti kok ketemu saya kasih emas, saya kasih apa? Kemenyan, ya, kasih mur ya, minyak. Saya percaya bahwa mereka membawa persembahan itu bukan asal membawa. Ya. Mari kita lihat ya, apa alasannya mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur ini. Ya. Kita agak naik sedikit ayatnya di ayat yang kedua ya, Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua kita baca sama-sama. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mari kita lihat di situ ada di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mengapa orang Majus membawa persembahannya emas, kemenyan, dan mur? Ya. Yang pertama, ya. Kita lihat di situ bahwa orang Majus membawa emas, ya, karena orang Majus mengerti bahwa yang mereka datangi adalah bukan manusia biasa. Yang mereka akan temui bukan orang biasa, tapi seorang
raja. Ya. Layaknya seorang raja, orang-orang Majus ini mempersembahkan emas. Emas itu melambangkan daripada kemuliaan. Jadi orang Majus tahu betul bahwa mereka yang mereka jumpai adalah raja. Ya, mari kita lihat di dalam Yesaya, kita sudah buka kemarin Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, ya. Ya, kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Sebab 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya seperti apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang Majus dari timur tahu betul siapa yang akan ditemuinya, siapa yang akan dijumpainya. Sehingga dia dia tahu persembahan apa yang pantas untuk orang yang akan dijumpainya. Sehingga dia membawa emas. Emas melambangkan kemuliaan. Ya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, orang Majus, ya saya percaya bahwa orang-orang ini menantikan kelahiran Raja Damai. Ya, itu cukup lama, bertahun-tahun. Ya. Mereka menyelidiki tentang kelahiran Raja Damai. Saya percaya bahwa itu bertahun-tahun. Buktinya dari mana? Ya. Mereka memperhatikan tata surya. Ya, karena dikatakan mereka adalah ahli bintang, astronomi. Ya. Mereka melihat tandanya dari mana? Dari bintang. Ya. Mereka perhatikan betul kemana arah bintang itu. Ya. Dan yang luar biasanya adalah mereka mengerti bahwa yang mereka temui adalah seorang raja, bukan orang biasa. Sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik untuk seorang raja, yaitu emas. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk raja kita hari ini? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Karena Yesus sudah lahir dari atas hidup kita. Yesus sudah lahir ke dalam kehidupan kita. Apa yang kita persembahkan bagi dia? Ketika saudara menyadari bahwa dia bukan orang biasa, ya, dia bukan nabi, ya, dia bukan tokoh, tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Persembahan apa yang kita berikan kepada dia? Persembahan menjadi suatu hal yang penting. Karena itu tanda penghormatan kita kepada orang yang kita beri, yang beri penghormatan. Persembahan menjadi satu hal yang penting karena itu menandakan bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita kepada orang yang kita temui, kepada Tuhan yang kita temui. Karena itu Bapak saya kasih Tuhan, dari orang Majus ini kita bisa belajar bahwa mereka mengerti bahwa yang mereka datangi itu ada raja di atas segala raja. Sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka punya, yaitu emas. Yang kedua, ya. Mereka membawa apa? Emas, kemenyan. Nah, kemenyan ini untuk apa ya? Kemenyan kalau sekarang ini ada yang pernah lihat kemenyan di sini? Tahu? Mungkin kalau generasi milenial nggak ada yang tahu kemenyan itu apa. Ya, nggak ada yang tahu ya. Mungkin kalau orang-orang yang zaman dulu masih tahu lah ya kemenyan itu. Jadi getah pohon sih. Kalau di sini itu ada yang namanya pohon damar. Pohon damar itu kalau dilukain itu keluar dari getahnya dan getahnya itu keras. Ya, mungkin kalau yang dari Tanah Hulu masih ada ya pohon damar ya. Itu mungkin sudah tahu juga. Jadi dicuek itu dia keluar dan itu diolah menjadi kemenyan. Ya. Nah pertanyaannya, mengapa orang Majus ya waktu menjumpai Yesus mereka mempersembahkan kemenyan? Kira-kira untuk apa kemenyan? Maksudnya apa mereka memberikan kemenyan gitu ya? Mau jadi dukun gitu kan. Biasanya kan kalau kemenyan itu untuk dukun gitu ya. Tapi Bapak Ibu Tuhan, mari kita lihat ya, apa itu kemenyan? Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal yang Keluaran. Kita lihat dalam Keluaran pasal 30.
ayat yang ke-34 dan 35. Ya, kita akan baca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yaitu getah damar, kulit lokan, dan getah rasmala. Wangi-wangian itu wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan satu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus. Jadi Bapak sekalian Tuhan, ya, rupanya kemenyan itu ya di perjanjian lama ya digunakan para imam ya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban wangi-wangian kepada Tuhan ya. Dan saya percaya ya, mengapa orang Majus ya ketika mereka menjumpai Sang Juru Selamat, menjumpai Raja Damai, mereka mempersembahkan kemenyan ya. Kemenyan melambangkan ya tadi dikatakan bahwa itu adalah wangi-wangian, ya persembahan untuk persembahan kepada Tuhan. Ketika mereka mempersembahkan korban, ya itu mereka menggunakan rempah-rempah itu termasuk kemenyan, ya dibakar itu menjadi dupa yang harum dan dikatakan bahwa Tuhan berkenan dengan penyembahan itu. Ya, ya. Jadi orang Majus tahu bahwa siapa yang mereka datangi. Mereka tahu bahwa yang mereka datangi bukan hanya seorang raja, tapi seorang imam besar. Ada amin? Yang didatangi adalah imam besar. Yesus adalah imam besar bagi kita. Yang menyelamatkan kita. Yang memberikan hidupnya bagi kita. Jadi orang Majus tahu betul bahwa yang mereka datangi, yang mereka jumpai bukan hanya seorang raja, ya, tapi adalah seorang imam besar yang akan membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Makanya mereka mempersembahkan kemenyan sebagai korban wangi-wangian kepada Tuhan. Ya. Kalau zaman dulu imam itu ya, nanti saudara bisa baca di Keluaran itu bagaimana imam itu. Mereka ketika mereka mempersembahkan, mereka ya menggunakan wangi-wangian, rempah-rempah, kemenyan, apalagi minyak, ya, garu, ya, kayu garu. Jadi mereka mempersembahkan wangi-wangi kepada Tuhan. Itu dilakukan oleh imam-imam. Dan saya percaya bahwa orang-orang Majus ini tahu bahwa yang dilahirkan ini adalah imam besar yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, yang akan menebus manusia dari kesesatan, yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Ada amin. Yang ketiga, ya, mempersembahkan persembahannya itu emas, kemenyan. Yang ketiga adalah mur. Ya. Apa ini mur? Ya, kalau zaman dulu, ya, mur itu ya dihasilkan juga sama dari kayu. Ya, ya, mari kita lihat dulu ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 19. Ayat 39 dan sampai 40. Oke, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Habis itu Tuhan. Jadi mur digunakan untuk mengawetkan mayat, ya, untuk membalsam mayat.
Ya, jadi waktu Yesus mati ya di kayu salib, ya, Nikodemus, masih ingat ceritanya Nikodemus, orang yang bertanya kepada Yesus tentang kelahiran baru, ya, bagaimana seorang dilahirkan kembali, ya. Ya. Dialah orang yang pertama-tama datang, dikatakan, ya, untuk apa? Untuk menguburkan mayat Yesus, ya. Jadi sebelum dikuburkan dirempahi dulu, ya, dibalsam dulu. Jadi mur adalah minyak untuk persiapan penguburan. Ya, sesuatu yang dipakai untuk persiapan penguburan. Artinya apa? Orang Majus tahu ya bahwa Sang Juru Selamat, Raja Damai yang didatangi adalah penebus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, yang akan mati, yang akan disalibkan, ya, mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, dari cerita tentang orang Majus ini kita bisa melihat bagaimana mereka tahu kepada siapa mereka datang. Ya. Mereka tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Dan saya percaya bahwa itulah pemberian terbaik yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Raja Damai itu memang lahir ke dunia untuk menjadi penebusan bagi kita, untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, ya, yang harusnya kita dihukum. Tapi oleh karena kasih-Nya, karena kemurahannya, kita dibebaskan, kita diselamatkan. Sehingga Dia mempersembahkan yang terbaik, ya, berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan saya percaya, ketika kita menghargai Yesus sebagai Raja Damai, sebagai Imam Besar, sebagai orang yang menyelamatkan, kita pun akan mempersembahkan yang terbaik bagi mereka. Amin. Kita akan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah sejati. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari lewat momen Natal hari ini, kita mengingat kembali bahwa Tuhan pernah menjadi manusia. Ya. Dia hadir di bumi ini menjadi sama seperti kita. Ya. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita mendapatkan anugerah Allah. Dibebaskan dari kutuk, dari hukum dosa. Dan lewat Natal ini, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Seperti orang Majus memberi yang terbaik dari apa yang mereka punya. Mereka mengerti siapa yang mereka datangi, siapa yang mereka temui. Dan hari ini, Tuhan berbicara kepada kita. Siapa yang kita temui hari ini? Siapa yang kita peringati hari ini? Dia adalah Raja di atas segala Raja. Raja Damai. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Sang Juru Selamat, ya, yang lahir ke dunia, ya, yang memberikan hidupnya, yang menderita, disalibkan, mati pada hari yang ketiga, Dia bangkit untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita. Dan hari ini Tuhan mengingatkan pada kita, mari kita persembahkan yang terbaik bagi kita, bagi Tuhan. Mari kita persembahkan. Di sini katakan, Tuhan mengingatkan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan, persembahan yang
hidup, bukan persembahan yang mati, bukan persembahan yang tidak bergerak, tapi persembahan yang hidup, yang aktif, bukan yang dingin, tapi yang panas. Kita sudah di penghujung tahun, sementara kita masih di tahun 2024. Saya berharap bahwa hidup kita sudah tidak sama lagi. Karena saya percaya bahwa di tahun-tahun ke depan, Tuhan akan menyatakan dirinya lebih lagi kepada kita. Amin. Tuhan akan menyatakan pribadinya lebih spesifik lagi kepada kita. Karena teman saudara, ya, seperti tadi kemarin sore malam yang saya bagian bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada gembala-gembala di padang. Ya, siapa mereka? Ya, ketika Tuhan mau menyatakan diri kepada mereka, orang biasa. Dan saya percaya Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, masa kita tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia? Firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau kau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkan sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati, tapi sesuatu yang hidup. Tuhan tidak inginkan yang mati. Karena itu saudara Tuhan, engkau yang hari-hari engkau merasa bahwa kehidupan rohanimu mulai sepertinya mati. Ketika engkau merasa bahwa kehidupan rohanimu sepertinya tidak bergairah lagi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak inginkan sesuatu yang mati kau persembahkan kepada Tuhan, tapi sesuatu yang hidup yang kau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin yang basi, Tuhan ingin yang fresh. Karena itu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kau persembahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan terus berbicara kepada saudara seperti apa yang dialami oleh orang Majus. Ini kita baca di ayat 12-nya. Ya. Ayat 12 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan karena diperingati dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Melihat kita di situ bagaimana setelah mereka berjumpa dengan Yesus, Tuhan terus berbicara kepada orang-orang Majus ini. Saya percaya ketika kita terus mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Katakan amin. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Katakan amin. Dan saya percaya bahwa tahun-tahun ke depan Tuhan akan banyak berbicara kepada saudara. Ketika saudara semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika saudara berkawin, Tuhan, aku mau mempersembahkan sesuatu yang hidup kepada Engkau. Bukan yang mati, bukan yang dingin, bukan yang basi. Tapi sesuatu yang hidup. Yang menyukakan hati Engkau. Itu yang akan aku persembahkan kepada Engkau. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun saudara. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara. Ya, sehingga musim demi musim akan saudara lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mau musim apapun nanti ke depan, ya, mau musim corona, mau musim apa, Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Amin. Mau bumi ini bergoncang, langit bergoncang, Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Saya percaya bahwa lewat Natal ini, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Seperti ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada gembala-gembala di padang. Seperti ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang Majus. Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Karena di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang berharga baginya. Kita menjadi orang yang penting baginya. Amin. Katakan kanan kirimu, di hadapan Tuhan kau adalah orang yang sangat penting baginya. Karena itu persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang mati, bukan yang basi, tapi yang hidup. Amin. Saya undang kita semua bagi berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan lebih lagi. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Wahyukan kepada kami Tuhan, seperti Engkau mewahyukan pribadimu kepada orang-orang Majus Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Wahyukanlah pribadimu kepada setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, akan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Katakan lagi, yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hidupku, senap hatiku, dan senap jiwa. Katakan lagi, yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku, dan senap jiwaku. Tuhan, ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau yang beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Kami tahu kepada siapa kami datang. Kami tahu siapa yang kami jumpai. Kami percaya bahwa yang kami datangi, yang kami jumpai adalah Allah yang maha tinggi, Raja damai, Raja segala raja, yang memberikan hidupnya bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau Tuhan memberikan yang terbaik dari kepada Engkau Tuhan dari hidup kami Tuhan. Kalau orang-orang Majus mempersembahkan emas, mempersembahkan mur, kemenyan, maka kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi wangi-wangian yang harum bagi Engkau Tuhan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Engkau Bapa. Seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Menjadi umat pilihan Allah. Menjadi umat tebusan Allah. Yang diselamatkan. Yang dibebaskan. Yang dimerdekakan. Yang diangkat menjadi anak, menjadi ahli waris yang akan menyelesaikan seluruh kehendak Tuhan di bumi ini, di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Biar segala pujian, kemuliaan bagi Engkau. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkati. Yes, kita mau memberi hidup kita lebih lagi dengan Tuhan ya, yang terbaik. Bukan yang dingin, bukan yang biasa-biasa, tapi kita mau semakin jatuh cinta, semakin bergairah, semakin antusias dengan Tuhan kita. Amin. Di tahun 2024 kita mau semakin luar biasa berlari dengan Tuhan. Yes? Oke. Saya memberi kesempatan bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ingin menyampaikan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Boleh untuk maju ke depan dan membagikan berkatnya buat setiap kita. Ada? Ada? Tidak ada? Belum ada, baiklah. Kalau belum ada, kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya sudah dapat amplop persembahan. Ada yang belum? Bisa angkat tangannya. Ya, ada yang belum. Sekali lagi mungkin bisa angkat tangannya yang belum, supaya teman-teman Aser bisa membagikannya. Oke, sambil Bapak Ibu rekan-rekan mempersiapkan amplop persembahannya, saya mengingatkan kembali untuk hari Rabu tanggal 27 dan hari Kamis tanggal 28 Desember kita akan ambil waktu kita untuk puasa bersama. Kita mau cari wajah Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita pribadi, keluarga, pelayanan, dan gereja. Ya, kita mau ambil waktu kita mau bersepakat sama-sama untuk tanggal 27 dan 28 Desember, hari Rabu dan hari Kamis minggu ini. Dan di tanggal 28 nanti kita bisa datang ke tempat ini jam 7 malam, kita mau doa bersama. Ya, kita mau berdoa bersama untuk akhir tahun, ucapan syukur kita dengan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa itu. Oke, ya, jangan lupa tanggal 28 Desember jam 7 malam, semua untuk pelayan, untuk jemaat kita boleh datang ke tempat ini, kita mau doa bersama. Ya, itu saja. Dan di hari Minggu tanggal 31 kita ibadahnya jam 5. Ya, jangan datang pagi tapi jam 5 sore. Tanggal 31 Desember kita ibadah satu kali jam 5 sore. Ya, itu saja. Sudah siap? Sampai lambaikan persembahan yang terbaiknya buat Tuhan kita. Oke, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes. Yes, yes, yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama. Katakan lagi, tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes. Yes, yes, yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memujimu, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, Besar anugerahmu. besar anugerahmu.
bersyukur yang memuji-muji Engkau Tuhan. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku Wanitanya saja katakan, hatiku bersyukur Tuhan. hatiku bersyukur, Kami bersyukur. jiwaku Kami memuji-muji Allah kami. mulutku Pun bersorak memuji Engkau. Engkau dahsyat. ajaib Besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, Akan berhenti. Sama-sama kita katakan, kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib ajaib, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. dalamnya tidak bisa kami selami. Dapat ku selami, Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selama. Kasih setia-Mu besar Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar. Katakan lagi, kasih setia-Mu besar di hidup kami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu gak terukur di hidup kami. Panjang, lebar, luas, dalam, tidak bisa kami selami. Kami mau tinggikan Engkau terus di hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami mau terus mengagung-agungkan Allah kami. Biara bismiara pasti. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Betapa kami bersyukur kami punya Engkau. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, glory, 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 hallelujah, glory, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, oh glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah.
agungkan Engkau, kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Glory, glory, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sekali lagi kita agungkan Allah kita. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory, glory pada malam. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Pujiu. Haleluya. Pujiu. Haleluya. Pujiu. Haleluya. Pujiu. Haleluya. Pujiu. Amin Tuhan. Haleluya. Pujian bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Engkau sudah mendengar kebenaran. Berkomitmenlah untuk mengerjakan kebenaran dalam hidupmu. Berkomitmenlah bahwa di tahun-tahun ke depan engkau menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan memberkati engkau. Kemanapun kau masuk, kemanapun kau keluar, Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Biarlah engkau yang percaya, terimalah berkat ini. Berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus. Itu yang akan terus menguatkan kita, menyertai kita sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur, Kau yang menyempurnakan seluruh persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Kau. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang mulia. Amin. Selamat Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, mungkin kita akan mendengarkan ucapan selamat Natal dari Bapak dan Ibu. Kalau bisa masuk lagi diusahakan. Buat tim Mulmet, tolong hubungkan dulu ke Bapak untuk Zoom-nya. Sini aja nggak apa-apa. Ya, silakan duduk dulu Bapak Ibu rekan-rekan. Kita coba masuk dulu ke Zoom untuk mendengarkan ucapan selamat Natal dari Bapak dan Ibu buat kita semua. Gimana, Po? Oke, ada Bang Dixon juga nih, boleh nih kita semua akan mendengarkan. Silakan duduk dulu. Kita, gimana Bapak sama Ibu bisa sebelum Bapak, Ibu? Untuk kamera mungkin Bapak sama Ibu agak susah buka kamera, jadi kita dengarkan suara saja karena masih di bus, masih dalam perjalanan. Masih di bus, belum sampai di tujuan. Shalom Bapak, sudah bisa suaranya? Oke, sampai nunggu Bapak, mungkin kita dengerin dulu dari Pos PI Nunukan.
Halo Bang Nixon, Kak Priska, dan rekan-rekan di Nunukan. Selamat Natal. Silakan mungkin Abang mau mengucapkan sepatah dua patah kata, berpatah-patah kata. Silakan Bang. Oke, Shalom. Jemaat Tuhan GKKD Christo Samarinda. Kami dari Nunukan, Pos PI Nunukan. Dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Bentar, Hari Bang, Natal suaranya belum terlalu untuk... kedengeran Bang. Di Oh, pause belum dulu, terlalu Bang. kedengeran ya? Di pause dulu Bang. Cek, 1, 2. Gimana? Udah kedengaran? Cek, 1, 2. Cek, 1, 2. 1, 2. Halo. Halo. Ya, sebentar ya Bang Nixon ya. Boleh menyusun dulu kata-kata Bang. Ditulis dulu kata-katanya boleh. Masih menunggu kerjasama antara tim health dan tim Selamat Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Senyum dong, aku udah punya orang. Sudah ya? Sudah ya? Oke, Bang Dixon sudah bisa Bang. Silakan. Senyum dulu. Pak, tante, on. Sudah, Bang? Boleh, saya connecting to audio. Iya. Ya, Bang Dixon. Boleh Cek, menyampaikan. 1, 2. Gimana? Sini Pak Wanto, sebelah sini Pak Wanto biar bisa kita lihat sama. Jadi mereka Oke, juga bisa mantap lihat. ya. Pak Lisbon juga boleh di sini, Pak Lisbon. Oke, shalom Silakan. semuanya. Jemaat Tuhan GKKDN Christo Samarinda. Kameranya. Bersyukur hari ini kami boleh gabung di ibadah Natal bersama dengan keluargaku semuanya di GKKDN Christo Samarinda. Dan dalam kesempatan ini kami mau mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat bersuka cita di momen Natal ini. Biarlah di momen Natal ini kita semuanya mengalami kasih Tuhan. Seperti khotbah tadi yang disampaikan oleh Pak Wanto, kita semakin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan pada Tuhan. Dan selamat menyongsong tahun baru 2024 untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat Natal, jemaat Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati. Salam buat rekan-rekan di Pos PI Nunukan. Kami juga mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru semakin luar biasa kita di dalam Tuhan dan semakin besar pekerjaan Tuhan di Nunukan. Amin. Oke guys. Oke, Pak Elison kira-kira sudah bisa Pak? Cek. Pak Elison, suara aja Pak kalau memang tidak bisa video. Gak bisa ya? Oh, rupanya sinyal kayaknya tak ada ya. Saya hubungi juga memanggil. Oke. Oke, berarti sinyal tidak bisa. Sinyalnya nggak bisa ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi tadi saya WA sama Ibu bilang Ibu oke, tapi nanti tergantung sinyal. Jadi ini kayaknya sinyalnya sudah tidak bisa. Oke, begitu saja. Oke, selamat Natal buat semua jemaat Tuhan. Silakan menikmati apa yang